Oke geng, semua kembali lagi bersama saya Bung Jasintus. Welcome to my channel. Baik teman-teman semua, di video kali ini seperti video-video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa salah satu konten saya yaitu adakah ide untuk Melaka. Maka di konten pertama ini, di video pertama dalam konten ini, saya sudah berkonfirmasi dengan salah satu ex-aktivis gerakan, anak milenial yang sangat-sangat produktif, sangat-sangat ideal. Anak ini anak asli Melaka. Sekarang dia berada di Kakaniuk. Nama lengkapnya itu Efrem Erigius, ya. Efrem Erigius, ya. Dia sudah konfirmasi, dan beliau mengizinkan saya untuk mewawancarai beliau, meskipun wawancaranya via komunikasi lewat WA. Jadi beliau sudah kirimkan videonya, ide beliau untuk melakukan depannya seperti apa. Kemudian pertanyaan yang saya berikan ada 3, tapi dia jawab dalam bentuk satu video, termasuk harapan terhadap dugaan kasus korupsi yang mungkin agak mangkrak akhir-akhir ini. Tidak ada media yang liput soal penyelidikan dugaan kasus korupsi pengadaan bibit bawang merah di Melaka tahun anggaran 2018, ya, yang merugikan negara puluhan miliar. Tapi beliau berharap supaya kasus ini benar-benar dilidik, benar-benar diproses, supaya oknum-oknum yang tersangka ini bisa ditetapkan menjadi terdakwa. Ini harapannya. Jadi saya berikan 3 pertanyaan, kemudian beliau menjawab dalam bentuk satu video. Oke teman-teman semua, tidak perlu bertele-tele, kita masuk pada videonya. Silakan saksikan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Selamat siang teman-teman di Melaka. Melaka sebagai salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu tahun 2013, dan pada tahun 2020 ini Melaka sudah berjalan 7 tahun. Dan pada tahun pertama, periode pertama di Kabupaten Melaka dipimpin oleh pemerintahan SBS. Dan tentu saja kita punya harapan besar untuk pemerintahan ini. Yang pertama, semoga masyarakat Kabupaten Melaka sejahtera, hidup aman, tentram, dan bahagia. Ide-ide untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, tentu kita punya beberapa ide. Yang pertama, di Kabupaten Melaka ada sekitar 127 desa. Jadi kita menggagas supaya pembangunan di Kabupaten Melaka berasal dari pinggiran. Jadi desa membangun Melaka, brandingnya adalah desa membangun Melaka. Jadi kalau 127 desa ini maju sejahtera, otomatis akan mendukung Kabupaten Melaka menjadi kabupaten yang sejahtera dan maju. Itu ide dasarnya. Jadi harapan kita untuk desa adalah membuat program yang bisa menyentuh kesejahteraan, melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari milenial, mulai dari masyarakat petani, masyarakat nelayan, peternak, dan lain sebagainya, termasuk tukang. Kemudian kita sebagai milenial berharap supaya Melaka pada waktu pemekaran, hasil perjuangan dari pemerintah, dari adat, dari agama, termasuk milenial sendiri. Jadi harapan kita adalah keempat unsur tadi mampu membentuk konsolidasi lokal. Saya sebut saja konsolidasi lokal, supaya kita jangan melihat lagi pemerintah jalan sendiri, adat jalan sendiri,
agama jalan sendiri, begitu juga milenial jalan sendiri. Kita maunya membentuk konsolidasi lokal, di mana konsolidasi ini mampu mewadahi berbagai ide, tidak hanya dari pemerintah, adat, agama maupun milenial. Hari-hari ini millennials punya peran sangat penting. Beberapa pengelola media, termasuk wartawan, itu berasal dari kalangan milenial. Jadi mereka mampu menjadi pihak yang penyeimbang, check and balance terhadap pemerintah. Jadi milenials ini perannya adalah mampu menjadi check and balance, dan tidak hanya itu, tetapi juga mampu membentuk opini publik melalui karya-karyanya, termasuk membentuk menyebarkan berita melalui medianya, menyebarkan opini melalui Facebook, melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian karena selama ini kita kelihatannya pemerintah jalan sendiri, adat jalan sendiri, agama jalan sendiri, maka terjadilah privatisasi barang publik dari pihak pemerintah. Dugaannya adalah privatisasi barang publik, dan dalam hal ini privatisasi barang publik adalah uang rakyat, di mana pemerintah diduga melakukan korupsi terhadap uang rakyat. Dan tentu saja dalam kasus korupsi RPM di Kabupaten Malaka, dan hingga hari ini sudah ada penanganan secara khusus oleh pihak kepolisian. Harapan kita jangan ada perselingkuhan antara politik dan hukum. Biarkan pihak polisi tetap menjalankan tugasnya dan politik tetap berada di wilayah politiknya. Politik pemerintahan dan hukum tetap menegakkan keadilan. Politik untuk kesejahteraan, hukum untuk keadilan. Seperti itu. Jangan ada perselingkuhan di mana ada campur tangan, ada hukum diintervensi secara politik, dan begitu juga yang lain. Begitu harapan saya untuk kasus korupsi RPM. Harapan saya semoga ini dapat mencerahkan warga, dan bisa warga mengambil hikmah di balik ini. Tidak hanya mampu memprovokasi pikiran yang cerdas, tetapi mampu mengambil berpikir kenapa ini bisa terjadi secara epistemologi dan secara ontologis. Sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu ikut konten dari Bung Jacintus. Dukungan teman-teman sangat saya harapkan ya, itu menjadi semangat bagi kami, menjadi spirit bagi kami untuk terus berkarya. Dan semoga dengan dukungan teman-teman, dengan like, comment, share, dan subscribe, bisa membuat channel semakin berkembang, dan kami pun lebih semangat lagi untuk berkarya. Terima kasih yang berlimpah untuk kakak Efrem Erigius yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengisikan waktunya beberapa menit untuk saya, sudah mewawancarai. Beliau harapannya sangat bermanfaat sekali, sangat cemerlang sekali ide dari beliau untuk malah ke depan seperti apa. Terlebih untuk kita sebagai kaum milenial, kita harus punya pikiran, kita harus berani untuk menggagas sesuatu yang lebih besar, menggagas terobosan-terobosan besar untuk melakukan depannya lebih baik lagi. Karena harapan beliau untuk korupsi ini juga lumayan bagus, cemerlang sekali, sehingga proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Malaka cepat-cepat benar-benar diproses, sehingga tidak ada lagi tindak-tindak praktek korupsi yang kedepannya lebih seperti ini. Jadi kita sebagai kaum milenial harus punya gagasan yang besar untuk melakukan yang lebih baik. Jadi ini video pertama di konten Adakah Ide Untuk Malaka. Saya sudah konfirmasi dengan beberapa aktivis, ada mantan ketua, ada ketua-ketua sekarang, ketua-ketua organisasi mahasiswa Malaka, baik di Kupang maupun di KEVA Manado. Saya sudah konfirmasi, semoga dalam waktu ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, mereka juga punya waktu untuk mengirim videonya. Untuk sementara saya wawancarai mereka, narasumber hebat kita, putra-putri Malaka, putra-putri terbaik Malaka, dalam bentuk komunikasi via WA, aplikasi WA.
Karena kita melihat kondisi pandemi saat ini, situasi COVID-19 saat ini, itu juga harus ikut anjuran dari pemerintah, patuhi protokol dari pemerintah pusat untuk tetap tinggal di rumah, kerja dari rumah, kuliah dari rumah. Ya, seperti teman-teman. Jadi teman-teman terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Merdeka!